Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang di mata kuliah MSP. Ini pertemuan TM ke-15, TM yang terakhir. Jadi ini adalah bagian dari solusi dari masalah yang telah ditemukan oleh mahasiswa. Nah, mereka belajar bagaimana menginventarisasi masalah, kemudian menemukan masalah pokok, menemukan sebabnya. Nah, setelah tahu sebabnya, baru bicara tentang penyelesaian masalah. Nah, masalah dalam teknologi manajemen ini adalah bentuk program. Jadi program itu adalah obat. Jadi kalau menyusun program tanpa tahu sakitnya, tanpa tahu masalahnya, nanti bisa salah obat. Ya, jadi TM ke-15 ini menyelesaikan masalah dari akar masalah yang telah ditemukan, baik program 5 tahun MPP dan program 5 tahun tadi dijabarkan dalam program tahunan disebut MRK. Nah, keseluruhan pekerjaan ini setelah sudah komplit dari identifikasi masalah, masalah pokok, akar masalah, sampai solusinya berusaha menyusun program MPP dan MRK, diakhiri dengan presentasi dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pekerjaan atau belajar kolaboratif menyelesaikan masalah sumber daya perairan di Indonesia dengan memberikan beberapa solusi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Setelah akar masalah ditemukan, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan. Tujuan adalah teknik analisis untuk melihat tujuan yang akan dicapai sebagai akibat dari pemecahan masalah yang telah dikembangkan dari pohon masalah. Jadi sekarang kalau dokter lingkungan kita bicara tentang obat sekarang ya. Jadi tujuan adalah kondisi kebalikan dari masalah. Kalau masalah itu pernyataannya negatif, kalau di solusi itu dipositifkan. Ya, kemudian juga dikaji berbagai alternatif untuk mencapai tujuan. Nah, itu didasari oleh kemampuan dan kewenangan dari pemangku kepentingan, kemudian memilih proyek yang memiliki leverage tertinggi, dan bagaimana prioritas dari kebijakan pemerintah. Jadi dalam menyusun solusi dalam bentuk program ini, di dalamnya nanti akan ada pembagian peran yang jelas. Jadi menetapkan peran berdasarkan matriks antara kegiatan dan masalah lingkungan yang berkaitan dengan masalah pokok, sehingga dibuat siapa melakukan apa untuk menyelesaikan masalah tadi itu. Jadi di sini terlihat bahwa solusi teknologi manajemen dengan menyusun rencana pengelolaan, membantu mahasiswa untuk menjadi seorang perencana pengelolaan. Jadi membantu mahasiswa bahwa untuk menyelesaikan masalah sumber daya perairan atau masalah DAS itu ada pembagian tugas yang jelas, siapa melakukan apa yang dilakukan, kemudian bila mana, di mana, bagaimana, dan mengapa. Itu disingkat SIABIDIMA. Nah, MPP itu bersifat 5 tahun, itu menetapkan tujuan program. Nah, tujuan program itu adalah kondisi positif dari masalah pokok. Masalah pokoknya dulu apa? Yang konotasinya negatif sekarang dipositifkan. Kemudian mengisi dampak program. Dampak program itu adalah dampak langsung yang terjadi dengan dicapainya hasil kerja program. Apa itu hasil kerja program? Hasil kerja program adalah kondisi positif dari akar masalah. Nah, hasil program adalah berbagai kegiatan yang dilakukan pemangku kepentingan untuk mencapai hasil program atau menyelesaikan masalah. Ini formnya, ada nama program, instansinya siapa leading sektornya, jangka waktunya 5 tahun. Ini tadi sudah disebutkan, tujuan program adalah kondisi positif dari masalah pokok. Dampak program adalah hasil yang dicapai kalau hasil program tercapai. Hasil program adalah kondisi positif dari akar masalah. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan apa untuk mencapai hasil program? Nah, itu dalam 5 tahun bersadarnya berapa, itu ditulis di kolom seperti ini. Ya, kemudian siapa pihak yang terlibat, leading sektornya siapa, kemudian pemangku kepentingannya siapa, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa penyelesaian masalah sumber daya perairan tidak bisa diselesaikan secara sektoral, tapi harus kolaboratif
melibatkan pemangku kepentingan. Ini adalah contoh pekerjaan dari tugas mahasiswa yang telah dilakukan secara kolaboratif. Jadi ini pengelolaan tentang pengelolaan fungsi hulu sungai di daerah Sungai Gandengan Kabupaten Sidoarjo. Jadi mereka mendapatkan masalah ini dari artikel yang ada di internet. Nah, kemudian dicari masalah pokoknya, kemudian akar masalahnya. Nah, ini kemudian menyusun programnya, ya. Kemudian ini ada hasil program yang tadi adalah kondisi positif dari akar masalah, dan ini adalah berbagai kegiatan untuk mencapai hasil program. Nih, ya. Penanggung jawabnya siapa, pemangku kepentingan yang terlibat siapa saja. Nih. Jadi ini semampu mahasiswa bisa menyelesaikan berapa, tapi kalau di lapangan nanti yaitu semua daripada segala alternatif untuk mencapai hasil program itu harus terinventarisasi. Ini hanya karena kendala waktu, jadi biasanya dibatasi, ada beberapa kegiatan saja yang itu secara rasional bisa dipertanggungjawabkan untuk bisa mencapai hasil program. Nah, kemudian setelah program 5 tahunan itu sudah selesai dibuat, kemudian masing-masing program yang ada di MRK ini, nah ini dikerjakan secara lebih detail, dibuat matriks yang disebut dengan matriks rincian kerja. Jadi matriks rincian kerja ini adalah program tahunan yang itu adalah lebih terinci lagi dari setiap kegiatan yang ada di MPP tadi. Jadi langkahnya adalah menetapkan sasaran, ini mungkin di sini, nah ini menetapkan sasaran, kegiatan penyusunan sasaran bagaimana, ada persiapan, ada pelaksanaan, ada pengendalian. Apa yang dikerjakan, siapa penanggung jawabnya, waktunya kapan, biayanya berapa. Jadi membuat perencanaan ini, perencanaan pengelolaan itu yang baik adalah 1 tahun sebelumnya dari kegiatan yang akan dilakukan. Jadi ini adalah contoh dari tugas mahasiswa menyelesaikan masalah dengan menyusun MPP dan MRK. Nah, akhir dari tugas kolaboratif mahasiswa, jadi setiap kelompok melakukan presentasi di hadapan dosen dan teman-temannya untuk memberikan masukan yang konstruktif sehingga mahasiswa ada perbaikan-perbaikan dalam laporan atau tugas dari setiap kelompok. Jadi keluaran dari materi perencanaan perencanaan pengelolaan ini adalah berupa dokumen. Jadi atau kalau di mahasiswa dinamakan laporan praktikum ya. Jadi kompilasi dari semua tahapan kegiatan, mulai dari analisis kepentingan, analisis masalah, baik itu masalah pokok, akar masalah, kemudian menyelesaikan masalah, MPP, MRK, dikompilasi menjadi satu dokumen rencana pengelolaan terpadu. Nah, masalah apa yang mereka selesaikan seperti itu. Jadi ini terkait dengan masalahnya. Nah, jadi mahasiswa dilatih untuk menyelesaikan masalah nyata yang ada di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.